Seorang gadis kecil berdiri di atas bangku untuk mengambil mainan di atas lemari, tetapi tanpa sengaja jatuh ke lantai. Ia menjerit putus asa, namun pria itu tidak menyadarinya. Ketika akhirnya ia membawanya ke rumah sakit, gadis itu sudah tidak sadarkan diri. Ia ingin meminta bantuan, tetapi ia tuli dan bisu. Untungnya gadis itu tidak mengalami cedera serius. Namun ketika hasil pemeriksaan keluar, ternyata mereka bukanlah kerabat saudara. Polisi memulai penyelidikan dan menemukan ibu kandung si gadis. Ia ternyata seorang pengusaha kaya. 5 tahun sebelumnya, pria itu secara tidak sengaja menemukan si gadis. Karena tidak berhasil menemukan keluarganya, ia membesarkannya sebagai putrinya sendiri. Pada malam hari, agar bisa merasakan tangisan si gadis saat terbangun, ia mengikat jari mereka dengan seutas benang. Karena tidak bisa berbicara, ia menceritakan dongeng pengantar tidur dengan bahasa isyarat. Gadis itu sangat cerdas. Ia melakukan pekerjaan rumah sendiri, pergi ke supermarket dengan daftar belanja, dan berlari cepat di antara lorong-lorong. Jika tidak cukup tinggi untuk meraih sesuatu, ia memanjat. Ia mengambil lobak besar, dengan hati-hati menghitung anggaran. Lalu dengan gembira mengambil sebotol cola. Dengan puas, ia pergi ke kasir untuk membayar. Semua itu ia lakukan demi membawa makan siang kesukaan ayahnya, yang bekerja di lokasi konstruksi. Begitulah mereka menghabiskan 5 tahun bahagia bersama. Ketika sang ibu mengetahui putrinya masih hidup, ia memutuskan untuk mengambilnya kembali. Dengan bantuan pengacara, pria itu tetap diberi izin untuk bertemu dengannya. Gadis itu berlari dengan gembira menghampirinya. Tetapi pria itu mengatakan bahwa mereka mungkin akan dipisahkan. Mendengar kebenaran itu, si gadis menangis terseduh-seduh. Sang pria meminta maaf dengan penuh penyesalan lewat gerakan tangan. Gadis itu ingin kabur bersamanya. Ia pun menganggap itu ide yang baik dan segera membawanya pergi, namun polisi menghentikan mereka. Pria itu akhirnya dipenjara. Akhirnya sang ibu bertemu kembali dengan putrinya. Ia memenuhi kamar dengan mainan. Tetapi gadis itu tetap acuh tak acuh. Ia hanya ingin melihat pria itu lagi. Dengan bantuan seorang teman, pria itu sementara dibebaskan dengan jaminan. Tetapi sang ibu bersikeras bahwa ia telah menculik anaknya dan menuntut hak asuh penuh. Ia bersumpah tidak akan pernah membiarkan pria itu bertemu Leilai lagi. Di pengadilan berhadapan dengan ibu yang seorang pebisnis, pria itu tidak punya keuntungan apapun. Pengacara menyatakan bahwa ia tidak mampu merawat si gadis. Pria itu sangat terharu. Ia mengeluarkan buku cerita untuk membuktikan bahwa ia bisa mendongeng. Meski semua orang berusaha menghentikannya, ia tetap ingin berjuang. Beberapa petugas keamanan diperlukan untuk menahannya. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria yang tidak pernah berbicara itu mengucapkan sebuah kalimat penuh. Ia menangis sambil memohon kepada hakim, menatap ibu si gadis, tetapi wanita itu mengabaikannya. Kali ini tampaknya pria itu benar-benar kehilangan putrinya untuk selamanya. Ketika hari perpisahan tiba, gadis itu masih terus mengkhawatirkannya. Ia berkali-kali mengingatkan tentang berbagai hal. Pria itu berusaha menyembunyikan kesedihannya agar tidak terlihat hancur. Ia berkata, "Jika kamu merindukanku, cukup pejamkan mata, maka kamu akan melihatku." Gadis itu tersenyum dan mengangguk. Ia menenangkannya, mencium keningnya. Gadis itu masuk ke mobil dan melambaikan tangan perpisahan. Ia membalas lambaian itu, namun lambaiannya berubah menjadi tangisan. Ia ingin berlari mengejar mobil itu, tetapi harus berhenti dan hanya bisa menatapnya menjauh. Ia tidak sanggup lagi menahan diri, jatuh berlutut dan menjerit putus asa. Menurutmu, siapa yang seharusnya membesarkan gadis itu? Pria tersebut atau ibunya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.